Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari grup Graf Hamilton kelompok 3 yang berisikan anggotanya yaitu yang pertama Danielson Davey, yang kedua Nur Ihsanul Alif, ketiga Rafiq Sanida, yang keempat Raihan Dwi Putra, yang kelima Raihan Nurjaman, keenam Syarifullah, ketujuh Tiara Kontesa, dan yang kedelapan Wilhelmus Ihsan Dwi Putra. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian graf Hamilton. Secara umum, graf Hamilton adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton, yaitu sebuah jalur yang mengunjungi setiap simpul atau titik dalam graf tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Menurut Sir William Rowan Hamilton, graf Hamilton menggambarkan graf sebagai struktur yang memungkinkan seseorang untuk mengunjungi setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal dan membentuk siklus. Sejarah graf Hamilton. Graf Hamilton pertama kali diperkenalkan oleh Sir William Rowan Hamilton melalui permainan iksahedron pada tahun 1857. Dalam permainan ini, pemain diminta menemukan jalur yang melewati setiap simpul dodekahedron sekali dan kembali ke awal. Jalur seperti ini yang kemudian dikenal sebagai siklus Hamiltonian yang menjadi dasar konsep graf Hamilton dalam teori graf. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Teorema Dirac merupakan aturan atau kondisi yang sederhana untuk menentukan bahwa sebuah graf itu memiliki siklus Hamilton atau tidak. Graf sederhana di sini adalah sebuah graf yang antara verteksnya tidak memiliki lebih dari satu sisi dan tidak memiliki sebuah RJ yang merupakan loop atau kalang. Siklus Hamilton adalah sebuah lintasan yang mengunjungi setiap verteks satu kali dan kembali ke titik awal. Sebuah sebuah graf sederhana dengan jumlah verteks lebih dari sama dengan 3 jika setiap verteks memiliki derajat minimal sebesar n per 2 alias jumlah verteks tersebut dibagi 2, maka graf tersebut adalah sebuah siklus Hamilton. Nah, kita bisa lihat di gambar di samping ini, misalkan sebuah graf dengan jumlah verteks adalah 4. Untuk memenuhi teorema Dirac, minimal derajat untuk tiap vertex adalah 4 tersebut dibagi dengan 2, yaitu 2. Kita bisa lihat di gambar, pada vertex 1 itu ada 2 edge, berarti derajatnya ada 2. Kemudian di vertex yang kedua, derajatnya tepat 3, di vertex yang ketiga derajatnya juga 3, sedangkan di vertex yang 4, edge-nya ada 2. Maka keempat vertex ini memenuhi syarat bahwa sebuah graf satu ini adalah sebuah graf yang memiliki siklus Hamilton. Lanjut. Teorema Dirac tidak bisa menjamin sebuah graf sederhana memiliki siklus Hamilton atau tidak. Jika ada sebuah vertex yang memiliki derajat kurang dari syarat tersebut, kurang dari n per 2, maka graf tersebut tidak memiliki siklus Hamilton. Bukan berarti teorema Dirac tidak bisa memastikan kalau graf tersebut bukanlah graf yang memiliki siklus Hamilton, hanya saja tidak bisa dipastikan. Lanjut. Nah, teorema Ore sama dengan teorema Dirac. Teorema Ore itu tujuannya sama, yaitu adalah untuk mengetahui apakah sebuah graf sederhana adalah sebuah graf yang memiliki siklus Hamilton atau tidak. Bunyinya adalah sebuah graf sederhana dengan vertex n lebih dari sama dengan 3 untuk setiap dua vertex U dan V yang tidak bertetangga. Yang tidak bertetangga ini artinya dua vertex ini tidak memiliki tidak memiliki satu sisi pun yang saling menghubungkan. Jika jumlah derajat antara dua vertex ini lebih dari sama dengan derajat masing-masing ditambah dengan penambahan antara derajat masing-masing melebihi sama dengan jumlah vertex, maka graf tersebut dapat disebut sebagai graf yang memiliki siklus Hamilton. Lanjut. Bisa kita lihat contoh dari gambar di samping ini. Misalkan sebuah graf dengan N5 alias vertex 5. Vertex yang tidak bertetanggaan itu yang mana? Vertex 1 dan vertex 5, vertex 2 dan vertex 4. Kita hitung derajat masing-masingnya. Derajat vertex 1 itu 3, derajat vertex 5 itu 3 juga. 3 tambah 3 adalah 6. Kemudian vertex 2 adalah 3 juga, vertex 4 juga 3. Tambahkan juga 6. 6 dan 6 nih. 6 dan 6 apakah lebih dari
lebih dari sama dengan jumlah vertex, lebih dari ya, 6 lebih dari 5. Maka graf 1 ini merupakan sebuah graf yang memiliki siklus Hamilton. Lanjut. Nah, teorema Ore ini juga sama seperti teorema Dirac, tidak pasti. Jadi, kalau dia tidak memenuhi syaratnya, bukan berarti sebuah graf itu tidak memiliki siklus Hamilton. Hanya saja teorema Ore tidak bisa memastikan apakah graf tersebut merupakan siklus Hamilton atau tidak. Oke, materi selanjutnya akan lanjut oleh kawan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu teorema Bondich-Fatal, yaitu menentukan apakah graf sederhana bisa menjadi Hamilton. Jika ada dua simpul tidak terhubung dengan derajat yang jika dijumlahkan setidaknya sama dengan jumlah total simpul n. Menambahkan sisi antara mereka tidak mengubah sifat Hamiltonian graf. Teorema ini membantu melengkapi graf agar memenuhi syarat kehamiltonian dengan menambah sisi-sisi tertentu. Lalu yang kedua, teorema Fatal-Erdos, yaitu mengidentifikasi graf Hamiltonian berdasarkan derajat minimum simpul. Untuk graf dengan n simpul, jika ketidaksetaraan tertentu pada derajat minimum terpenuhi untuk semua nilai k dari 1 hingga n bagi 2, maka graf adalah Hamiltonian. Memberikan syarat umum tentang kehamiltonian hanya berdasarkan derajat minimum. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu materi aplikasi graf Hamilton. Aplikasi atau penerapan graf Hamilton biasanya diterapkan dalam 3 cara, yaitu yang pertama, TSP atau Traveling Salesman Problem. TSP adalah sebuah masalah yang dialami oleh seorang salesman dalam menemukan rute terpendek untuk mengunjungi setiap kota 1 kali dan kembali ke kota asal. Lalu, penerapan yang kedua adalah distribusi energi. Pada distribusi energi, kita menentukan rute yang optimal untuk mengurangi konsumsi energi dan konsumsi biaya distribusinya. Lalu yang ketiga adalah permainan dan teka-teki. Pada bagian ini, kita menggunakan graf Hamilton untuk mendapatkan jalur yang valid, seperti pada permainan next door, yang dapat divisualisasikan dalam graf Hamilton. Lalu, pada permainan next door ini, ada sebuah kesatria catur yang perlu mengunjungi setiap petak pada papan catur tepat 1 kali tanpa mengunjungi petak yang sama 2 kali. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk penerapan aplikasi graf Hamilton ini adalah tidak mengulangi jalur yang sudah dilewati. Jadi pada jalur awal kembali ke jalur awal lagi tanpa melewati jalan yang sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih. Materi ini yaitu adalah kelebihan graf Hamilton. Yang pertama itu adalah optimalisasi rute. Pada optimalisasi rute ini, graf Hamilton sangat berguna dalam masalah optimasi rute. Seperti dalam pengiriman barang atau perjalanan wisata, yang dimana setiap titik harus dikunjungi tepat 1 kali. Lalu yang kedua adalah aplikasi luas. Aplikasi luas ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, matematika, dan logistik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan rute atau lintasan. Yang ketiga adalah teori dan algoritma. Teori dan algoritma ini memiliki dasar teori yang kuat dan banyak algoritma yang dikembangkan untuk menemukan lintasan atau siklus Hamilton, seperti algoritma backtracking dan heuristik. Next. Lalu selanjutnya kekurangan graf Hamilton. Yang pertama adalah kompleksitas komputasi. Ini menentukan apakah suatu graf memiliki siklus Hamilton adalah masalah NP-complete, yang berarti sangat sulit dan memakan waktu untuk graf yang besar. Lalu kedua adalah tidak selalu ada solusi. Nah, ini tidak semua graf memiliki lintasan atau siklus Hamilton, sehingga tidak selalu bisa diterapkan pada semua masalah. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah kesulitan implementasi. Kesulitan implementasi ini, algoritma untuk menemukan lintasan atau siklus Hamilton bisa sangat rumit dan membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal 1 tentang Dirac teorema. Nah, di sini ada sebuah gambar persegi. Di sini ada penjelasannya, yaitu sebuah graf dengan n lebih dari sama dengan 3 vertex. Nah, n-nya itu adalah vertexnya.
yang dimana A, B, C, dan D itu adalah vertexnya. Dan setiap vertex yang memiliki derajat atau degree vertex lebih dari sama dengan N sama dengan 2. Ya, di sini nih N sama dengan 2 berarti A, B, C, D kan ada 4, berarti 4 vertex yang dibagi dengan 2 yaitu 2 adalah Hamiltonian. Nah, di sini derajatnya ini ada 3 ya, masing-masing itu ada 3. Vertex A 3, B 3, D 3, dan C juga 3. Nah, ini termasuk direct teorema karena semuanya itu memenuhi. Bagaimana jika ada satu atau dua gitu yang tidak memenuhi atau kurang dari N sama dengan 2? Nah, itu tidak termasuk direct teorema. Meskipun begitu, itu tetap bisa memungkinkan untuk menjadi Hamiltonian. Nah, selanjutnya, contoh soal selanjutnya akan dikerjakan oleh kawan saya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu materi Ore teorema. Pertanyaannya itu, apakah graf ini memenuhi teorema Ore untuk menjadi graf Hamilton? Next. Langkah pertama itu kita harus menentukan derajat setiap simpul, di mana menghitung derajat dari setiap simpul berdasarkan sisi yang terhubung. Pada degree A itu sama dengan 2, terhubung antara B dan C. Kemudian degree B itu sama dengan 3, di mana terhubung A, C, dan D. Kemudian degree yang C itu sama dengan 4, di mana dia itu terhubung A, B, D, dan E. Kemudian degree D sama dengan 3, di mana dia itu terhubung ke B, C, dan E. Kemudian terakhir degree E itu sama dengan 2, dia itu terhubung antara C dan D. Next. Pada graf ini itu N sama dengan 5, sehingga kita harus memeriksa setiap pasangan simpul yang tidak bertetangga dan memastikan bahwa jumlah derajatnya adalah minimal 5. Next. Baik, untuk pasangan pertama itu A dan D, di mana degree A itu ditambah dengan degree D sama dengan 2 ditambah 3, sama dengan 5. Kemudian pasangan yang kedua itu A dan E, di mana degree A ditambah degree E sama dengan itu 2 ditambah 2, sama dengan 4. Kemudian pasangan B dan E itu degree B ditambah degree E, sama dengan 3 ditambah 2, sama dengan 5. Nah, dari hasil di atas kita melihat bahwa pasangan A dan E tidak memenuhi syarat teorema Ore karena degree A ditambah degree E itu sama dengan 4, yang artinya dia itu kurang 1 karena syarat minimalnya itu harus 5. Baik, terima kasih. Next. Baik, untuk soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar graf tersebut. Kemudian tentukan apakah graf ini memiliki siklus Hamilton atau tidak, dan apakah dengan menggunakan teorema Kavatal-Erdos. Next. Nah, berdasarkan teorema Kavatal-Erdos, kita perlu memeriksa kondisi berikut untuk menentukan keberadaan siklus Hamilton, yaitu jumlah simpul N harus sama dengan 8. Urutkan derajat simpul dari yang terkecil hingga terbesar. Karena semua simpul memiliki derajat yang sama, yaitu 3, maka tidak ada simpul dengan derajat berbeda dalam urutan ini. Next. Nah, sesuai teorema, kita harus memeriksa apakah untuk setiap K dalam 1 itu kurang dari sama dengan K, dan K itu kurang dari sama dengan 8/2. Dan yang hasilnya adalah 4. Pasangan derajat DK ditambah D8 dikurang K plus 1 itu lebih dari sama dengan 8. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan 4, kita punya DK yang hasilnya adalah 3. Dan D sama dengan D8 dikurang K plus 1 sama dengan 3. Maka DK plus D8 minus K plus 1 sama dengan 3 tambah 3 hasilnya 6. Yang tidak memenuhi syarat DK plus DN kurang K tambah 1 lebih dari 8. Next. Dari penjelasan di atas, menyatakan bahwa graf ini
tidak sesuai dengan syarat teorema Kavatal-Erdős. Maka graf ini tidak dijamin memiliki siklus Hamilton menurut teorema tersebut. Selanjutnya. Baik, kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami sampaikan ialah graf Hamilton adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton, yaitu sebuah jalur yang mengunjungi setiap simpul atau titik dalam graf tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Graf Hamilton memiliki 4 teorema, yaitu teorema Dirac, Ore, Bondi-Cevatal, dan Cevatal-Erdős. Graf Hamilton bermanfaat dalam optimisasi rute, aplikasi luas serta teori dan algoritma. Namun, graf Hamilton kompleksitasnya tinggi, tidak selalu ada solusi dan sulit dalam implementasi. Aplikasi dalam graf Hamilton seperti TSP, yaitu Traveling Salesman Problem, distribusi energi, dan permainan teka-teki. Baik, ini referensi kami. Dan sekian dari kami, mohon maaf masih ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.